Nah, oke, kalau misalkan masih belum ada, mungkin aku akan jelasin sedikit ya terkait dengan beberapa hal yang mungkin sedikit terlewat gitu ya. Ini terutama terkait dengan metode ya, metode penelitian sampai metode penelitian analisis data gitu ya. Terus kemudian uh, terkait juga dengan penulisan. Kalau penulisan sih sebenarnya harusnya materi minggu depan sih, tapi mungkin teman-teman bisa juga lihat nanti setelah ini ya. Nah, tadi bentar, aku materi kelompok tadi aku agak lupa. Ada penjelasan tentang statistik inferensial juga kan? Statistik deskriptif sama statistik inferensial kan? Oke. Aku akan kasih lihat ke teman-teman. Kok sih salah? Ternyata. Oke. Biar gangguan WA tidak muncul, aku harus share screen. Oke. Harusnya kelihatan ya? Nah, Terlihat, Pak. ini ya semestinya yang pakai HP juga cukup jelas lah. Nah, aku klik dikit biar kelihatan semuanya. Nah, oke. Jadi sebenarnya teman-teman dalam statistik yang ini kemarin kenapa sih kita nggak boleh pakai hanya satu variabel? Karena ketika satu variabel penelitian kita hanya menjadi statistik deskriptif saja, cuma mengkategorisasikan sangat tinggi, uh, sedang atau cukup, rendah sampai sangat rendah. That's all, selesai. Gitu ya. Kecuali penelitian yang sifatnya untuk menguji instrumen gitu ya, itu beda cerita. Meskipun satu variabel cukup, satu variabel tersebut sudah cukup gitu ya. Nah, sebagai contoh ini penelitian yang saya lakukan. Penelitian ini melibatkan 613 orang responden dengan rata-rata usia. Jadi teman-teman sudah paham ya harusnya simbol-simbol ini. Dengan min atau rata-rata usia 20,22 tahun dengan standar deviasi 2,85 tahun gitu ya. Nah, dengan mayoritas responden merupakan perempuan, 150 orang laki-laki dan 437 orang perempuan dan 26 tidak bersedia menjawab. Responden merupakan mahasiswa yang terbagi antara semester 1 hingga 9 dengan standar dengan rata-rata semester 3,71 berarti semester 4 lah ya. Ketika semester 4 gitu ya. Yang dengan standar divisi 1,96. Oh ini semester, aku ngambil datanya semester kemarin. Jadi ini kurang lebih semester ganjil ya. Jadi antara semester 3. Terus kemudian yang berasal dari kampus negeri dan swasta dari Jawa dan Sulawesi. Mayoritas responden menggunakan sarana komunikasi teks real time sebesar 450 orang. Jadi gini, penelitian saya ingin menguji bagaimana pengaruh jenis media terhadap online disinhibition effect. Jadi bagaimana seseorang itu menjadi lebih lepas gitu ya. Penelitian saya tentang itu akhir-akhir ini. Dua penelitian saya. Ya. Nah, yang pertama menggunakan teks real time yaitu pakai WA atau pakai Telegram gitu ya. Terus kemudian 20,1% menggunakan audio video real time. Ini pakai Google Meet atau pakai Zoom dan sisanya menggunakan LMS. LMS ini dalam konteks ini bisa Google Classroom, bisa si kejar gitu ya, dan lain-lain. Selain itu kami juga memetakan persebaran skor online distribution effect pada responden dengan mengelompokkan dalam kriteria sangat rendah hingga sangat tinggi. Data tersebut mengumumkan bahwa 15 orang termasuk kategori sangat rendah, 139 orang rendah, 267 kategori sedang, 172 kategori tinggi, dan 20 orang sangat tinggi. Maka kalau dipetakan, lanjut seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari work data ya, apa tadi sebutannya untuk cara kita menampilkan data dalam bentuk tabel gitu ya. Ada juga tabel kerja. Nah, tabel kerja itu biasanya untuk digunakan menginput data gitu ya, misalkan di Excel dan lain sebagainya itu pakai work data. Work table. Nah, ini pemetaannya dari 3 ini, kategorisasi seperti ini. Nah, oh iya, saya akan mengirimkan terlebih dahulu, saya akan lupa. Harusnya saya ngirimin ini dulu nanti.
aku kirim dokumen berupa 1, 2, 3. Oke ya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di di grup WA gitu ya. Di situ saya memberikan 3 gambar. Ini adalah gambaran tabel yang normal, tabel yang curve atau yang juling gitu ya, sama nanti masalah coding gitu ya. Nah, oke. Nah, ini gambaran. Kalau teman-teman menggunakan statistik deskriptif, misalkan, itu hanya berhenti sampai di sini saja, sudah, tidak ada pemaknaan lain lagi. Ya paling sangat rendah berarti apa sih? Berarti orang tersebut cenderung untuk tidak cenderung untuk mengontrol diri lebih baik gitu ya. Terus kemudian kontrol dirinya sangat bagus karena tidak melakukan ucapan yang aneh-aneh atau dia mampu menjaga diri dan menempatkan dirinya gitu ya. Loh, Pak, tapi kan jumlahnya nggak imbang Pak, 450, 123 sama 40. Nah, di sini makanya saya memberikan persentase sebagai gambaran dibanding populasi atau dibanding pada kelompok tersebut gitu ya. 12 orang dibanding 450, 2,67 dan seterusnya sampai sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat persentase lebih enak. Nah, oke. Setelah itu, tadi kita juga, teman-teman pernah dengar masalah parametrik non parametrik? Pernah, Pak. Saya sudah pernah. Oke. Ntar, dari materi barusan, teman-teman ada pertanyaan nggak dari materi barusan dulu? Yang enak nanti langkah selanjutnya. Oke, kayaknya belum ada ya. Oke. Nah, selain tadi statistik deskriptif, kita juga punya statistik inferensial. Biasanya kalau statistik inferensial pasti ada deskriptifnya. Oke, kalau inferensial kita sudah ngomongin masalah korelasi, gitu ya, uji hubungan sama uji pengaruh, gitu ya, ataupun juga ada path analysis. Itu sih sebenarnya jatuhnya lebih ke ini ya, regresi juga ke uji F, gitu ya. Nah, oke. Di dalam masing-masing pengujian tadi, Pak, kapan sih kita pakai parametrik dan kapan kita pakai non-par? Ya. Nah, memang ada beberapa jenis atau ada beberapa prasyarat yang ditentukan untuk menggunakan masing-masing jenis tersebut. Yang pertama, misalkan gitu ya, korelasi itu mensyaratkan 4. Pertama, kalau mau pakai parametrik itu harus bentuk datanya interval atau rasio. Data ordinal nominal nggak bisa dipakai, ya harus pakai non par. Nah, kalau parametrik, kalau korelasi itu misalkan pakai korelasi product moment. Kalau non par itu pakai Spearman rate istilahnya. Nah, parametrik non parametrik pertama dilihat dari jenis datanya. Oke Pak, data saya interval rasio. Oke, lanjut ke syarat selanjutnya. Bentuk datanya harus berbentuk normal atau membentuk kurva normal. Kurva normal itu gimana Pak? Jadi mungkin kalau jadi teman-teman bisa membayangkan di tabel yang saya kirim, di gambar yang saya kirim barusan di grafik tadi, lihat gambar pertama. Mungkin teman-teman nggak asing ya dengan gambar ini ya harusnya. Nggak pernah lah pastinya, ini standar deviasi 1, plus 1, plus 2, plus 3 gitu ya, min 1, min 2, dan min 3. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat gitu ya, proporsi orang kebanyakan akan ada di titik tengah, alias 0,68% orang itu ada di tengah. Ya teman-teman lihat itu dari persentil 50 atau median gitu ya, median atau persentil 50 itu ada 0,34 di kanan dan 0,34 di kiri. Nah kalau dijumlahkan kan 0,68 alias 68% orang itu harusnya ada di sana. Ya. Terus kemudian di sebelah kanan kirinya lagi itu ada 0,3135. Ya, sama juga di kanan dan di kiri juga sama 0,135. Nah, di sini berarti 13,5% itu orang-orang yang misalkan kalau ini antara netral gitu ya. Jadi bisa jadi yang nilainya rendah gitu ya. Rendah, buruk,
ataupun bagus, baik gitu ya, ada di kanan ataupun di kiri. Dan yang terakhir, orang yang paling nyeleneh, orang yang paling aneh, itu ada di 0,025 di kanan dan 0,025 di kiri. Kalau dijumlahin berapa? 0,025 tambah 0,025 berapa tuh? 0,05 Pak. 0,05, oke, thank you Natifah. Nah, inilah asal kenapa signifikansi itu 0,05 teman-teman. Jadi kalau pernah ditanya, ini signifikansinya berapa? 5% atau 0,05, asalnya dari mana? Ya dari sini. Ketika suatu populasi atau suatu sampel membentuk kurva normal, seperti halnya populasi pada umumnya, biasanya kecenderungan orang-orang yang nyeleneh itu ada di, atau posisi yang paling nyeleneh itu ada di entah paling kanan ataupun paling kiri, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang dari sini kita udah tahu, ternyata orang yang paling nyeleneh ada di sini. Nah, Pak, signifikansi ada dua, Pak. Yang 0,01 sama 0,05. Biasanya sering kita lihat itu. Kita pakai yang mana sih, Pak? Nah, untuk ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu humaniora, kebanyakan disepakati menggunakan 0,05. Ya. Nah, tapi 0,01 boleh nggak? Boleh. Tapi masalahnya adalah terlalu spesifik, gitu. Kenapa kok ada yang 0,01? Coba nih, bayangin. Ada jembatan. Harusnya cuma bisa kegeser 1 cm. Nah, ini kegeser 5 cm. Kan? Ini kan berbahaya buat orang lain. Makanya 0,01 itu digunakan oleh ilmu-ilmu eksak. Gitu. Nah, jadi memang 0,05 kebanyakan di sosial. Nah, Pak, terkadang kita bingung. Biasanya gini nih. Oke. Kalau teman-teman memahami uji hipotesis itu ada yang minta di atas 0,05, ada juga yang minta di bawah 0,05. Kita pakainya yang mana, Pak? Tergantung jenisnya apa dulu. Kalau misalkan uji hipotesis itu selalu minta di bawah 0,05. Karena ingin memastikan bahwa perbedaannya itu sangat tinggi, sangat signifikan. Ya, jadi sangat berbeda. Jadi gini, coba bayangin suatu titik ada di antara 0,025 yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kita tinggal milih nih di sebelah mana, atau bukan tinggal milih ya. Kita bisa memastikan bahwa titik ini ada di luar kebanyakan orang. Kita bisa dengan pasti menyatakan bahwa ini berbeda dari kebanyakan orang. Nah, makanya hipotesis biasanya digunakan di bawah 0,05. Nah, terus kapan Pak pakai di atas? Biasanya uji untuk, nah tadi kembali ke prasyarat tadi, uji hipotesis, uji asumsi, tadi ketika korelasi kita ngomongin masalah bentuk data yang interval atau rasio. Yang kedua adalah bentuk datanya harus normal, membentuk kurva normal, ya. Nanti membentuk kurva normal gimana Pak? Ya tadi kebanyakan ada di tengah, rata-rata di tengah, ekstrim bagus dan ekstrim jelek ada di bagian paling kiri, ya kira-kira 2,5% dari populasi gitu ya, di kanan atau di kiri. Kalau di total kan 5% nih, gitu ya. Nah, membentuk proporsi yang seperti digambar tadi. Nah, normalitas, terus kemudian homogenitas. Homogenitas gimana Pak? Homogenitas itu kita meyakinkan bahwa orang-orang tersebut itu berasal dari kelompok yang sama. Misal saya mau pakai sampel psikologi UM, ya saya mau memastikan semua partisipan adalah mahasiswa psikologi UM, dilihat dari kemampuannya. Kalau ternyata sangat bagus, ini kok ada anak misalkan anak UGM nyusup ke UM gitu ya, anak UI nyusup ke UM gitu ya, ataupun sebaliknya. Nah, ternyata ini bukan berasal dari kelompok yang sama. Kan sekarang ada NBKM tuh, bisa jadi kan nilainya sangat jomplang, sangat bagus, ternyata bukan dari UM. Atau juga sebaliknya, kok nilainya jelek banget, bisa jadi juga bukan dari UM. Ya, nah berarti ini perlu disingkirkan. Jadi homogenitas adalah memastikan bahwa data yang terbentuk adalah
berasal dari orang dari kelompok yang sama. Ya, kalau jomplang-jomplang, kalau sangat berbeda satu sama lain, nanti kelihatan di tabelnya mungkin akan membentuk kurva antara juling kanan ataupun juling kiri. Juling kanan, juling kiri gimana Pak? Kalau misalkan data kalian didominasi oleh orang yang bernilai sangat bagus ataupun sangat jelek. Seperti yang di gambar kedua yang saya kirim tadi, itu adalah bentuk data kurva yang juling, ya, atau skewness lah biasanya. Nah, tadi data normal, homogen. Nah, yang ketiga ini biasanya agak berbeda. Kalau kamu misalkan korelasi, biasanya terkait dengan linearitas. Linearitas itu digunakan untuk memastikan, gitu ya, mencari tahu konsistensi hasil. Oke, ntar kita masih ada jadi kita tunda sebentar, sekiranya 5 menit lah ya. Oke, kita kembali lagi. Tadi bahasan sampai mana ya? Tadi bahasan sampai di normalitas. Oh ya, homogenitas ya. Homogenitas sama linearitas. Nah, linearitas tadi terakhir kita. Nah, di linearitas tadi itu sebenarnya dilihat apakah hubungan di antara keduanya itu konsisten atau enggak. Ya.
apakah hubungan ini bakal di ghosting atau enggak gitu ya. Kalau nggak di ghosting ya dia akan misalkan satu naik satu turun ya itu akan konsisten terus menerus gitu ya. Kalau satu naik ya dia akan konsisten naik terus. Misalkan jangan sampai oke, naik nanti sebagian kecil ya wes balik lah gitu ya. Nggak gitu juga. Nah, makanya linearitas itu dilihat apakah pergerakan datanya itu konsisten atau enggak. Memang dalam beberapa penelitian ada yang menyarankan bahwa yang paling penting di antara kesemuanya itu adalah pertama jenis data, yang kedua adalah linearitas. Jadi melihat konsistensi. Karena apa? Normalitas dan homogenitas ketika data bertambah itu bisa berubah, teman-teman. Jadi kalau penelitian kalian nggak sesuai sama arah hipotesis kalian, kalau misalkan kalian nggak males ya silakan ditambah respondennya. Itu akan sangat membantu untuk membuat data kalian lebih baik. Itu. Nah, oke, tadi linearitas, uji asumsi udah, nah uji hipotesis juga udah. Signifikansi rata-rata di apa? Kalau homogenitas kan berarti kita mau tahu datanya ini sama semua. Jadi tidak ada perbedaan di antara semuanya nih. Mereka nggak jauh beda nilainya. Makanya kalau nggak jauh beda, berarti tuntutannya adalah di atas 0,05. Karena biar masuk di kurva normal tadi, biar dia masuk di antara ya antara kelompok paling rendah ataupun kelompok paling kelompok paling rendah atau bukan paling ya, kelompok rendah atau kelompok tinggi lah, bukan yang paling rendah atau paling tinggi, yang bukan orang-orang yang devian atau kelompok-kelompok aneh gitu ya. Nah terus kemudian di sisi lain juga karena kita mau cari homogen, terus kemudian kita mau cari normalitas juga sama, karena ingin membentuk kurva normal dan bentuknya seperti pada umumnya, maka dia dituntut untuk di atas 0,05 juga. Sedangkan yang terakhir untuk linearitas biasanya diminta untuk di atas di bawah 0,05 ya. Karena ingin melihat konsistensinya ini benar-benar terjadi dan berbeda ya. Nah, mungkin kayak agak bingung ya berbeda atau enggak ya. Mungkin kalau teman-teman nanti sudah melihat datanya mungkin akan lebih terlihat ya. Nah, di sini selanjutnya saya akan kasih lihat ke teman-teman terkait dengan statistik inferensial gitu ya. Jadi seperti penelitian saya tadi. Nah, kalau penelitian saya tadi syarat pertama udah gagal gitu ya, pakai apa itu namanya? Pakai statistik deskriptif sudah gagal. Karena apa? Bentuk datanya aja udah apa? Saya ingin membandingkan jenis media WA, Zoom, sama si kejar. Itu jenis data apa? Nah, ya teman-teman. Masih jenis data nih. Saya masih ingat. Izin menjawab Pak, itu berarti data apa? Sorry? Data nominal Pak untuk perbedaan media sosial. Oke, sip. Penggunaan media yang berbeda itu pakai data nominal. Oke, sip. Catat dulu. Bentar. Attendees Emir. Oke. Nah, oke, karena data nominal gitu ya, syarat pertama aja udah gagal. Berarti statistik yang saya gunakan akan tetap memakai statistik non parametrik, gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat gitu ya. Ini saya tetap melakukan uji asumsi gitu ya, normalitas, homogenitas, linearitas itu tetap saya uji. Nah, ini dari hasil, tadi kan ada 3 kelompok ya, real time, audio video real time, sama kelompok teks real time ini enggak berbeda secara signifikan dengan asumsi normalitas, berarti dia datanya nggak normal ya. Terus kemudian audio video real time juga nggak normal karena di bawah 0,05. Nah, penulisan signifikansi ini akhirnya nyambung sama materi minggu depan ya, dikit-dikit. Penulisan signifikansi biasanya menggunakan logo P ya, P kecil di italic, ataupun bisa pakai menggunakan
bisa menggunakan simbol alfa, gitu ya. Tapi kebanyakan sekarang pakai P, ya. Namun pada gelombang S memenuhi kaidah normalitas dengan signifikansi dia di atas 0,05. Dan ketiga kelompok tersebut memiliki varians yang sama. Varians ini terkait dengan homogenitas dengan F2610. Nah ini teman-teman kalau misalkan analisis gitu ya, ini akan terlihat dari degree of freedom. Biasanya DF, gitu ya. DF kecil diikuti dengan DF besar. DF1 diikuti DF2, angkanya berapa, signifikansinya berapa, gitu ya. Jadi kalau ini homogenitas, ini ternyata signifikan tidak memiliki perbedaan yang jauh, gitu ya, atau cenderung memiliki varians yang sama. Selain itu terdapat hubungan linear antara media pembelajaran dengan online distribution effect. Ya, masalah linearitas, linearitas 0,48 gitu ya. Nah, terakhir uji asumsi sudah semua, akhirnya aku pakai uji hipotesis gitu ya. Uji hipotesis menunjukkan tidak ada perbedaan peran media pembelajaran terhadap online distribution effect pada pembelajaran daring dengan F2,610, nilainya berapa, signifikansinya 0,16, ini harusnya di bawah 0,05. Ini dengan omega 0,05. Omega ini dalam regresi biasanya sudah disebut sebagai R kecil biasanya. Ini digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar kontribusi X terhadap Y. Ya, dari gambaran ini penggunaan media tidak terlalu berpengaruh gitu ya dalam proses pembelajaran dan kontribusinya hanya 5%. Ya, berarti masih ada 95% variabel lain yang mungkin bisa dijelaskan atau yang bisa menjelaskan terkait dengan online distribution effect. Ya, jadi masih banyak lagi yang bisa mewakili. Gitu. Terus apa lagi ya tadi? Oh iya. Dan yang terakhir masalah coding sebenarnya teman-teman. Kayaknya kalian udah pernah dapat PIP ya. Harusnya masalah coding kan nggak terlalu bermasalah. Mungkin aku hanya reminder aja. Jadi gini, dalam konteks pengambilan data gitu ya. Dalam konteks pengambilan data, ini namanya. Teman-teman perlu berhati-hati untuk memberikan kode dalam penelitiannya, ya. Jadi misalkan kalau kontennya sesuai dengan variabelnya atau searah dengan variabelnya, nah itu berarti kan maksudnya favorable tuh. Misalkan kita pakai skala Likert 5 skala gitu ya. Sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Nah, berarti kan kodenya bisa 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi kalau misalkan konteks itu bertentangan dengan teori atau misalkan pernyataan yang kalian tuliskan berkebalikan dengan teori yang ada, jatuhnya kebalik. Sangat tidak setuju jadi 5, tidak setuju jadi 4, netral tetap 3, setuju jadi 2, dan sangat setuju jadi 1. Jadi gini, pernyataan yang tidak sesuai dengan teori belum tentu sesuatu yang negatif, teman-teman. Kalau teorinya udah ngomong negatif, misalkan neurosisism, ya ini kan kecenderungannya negatif tuh. Kalau orang udah neurosis gitu ya, kalau pernyataannya positif ya itu jatuhnya unfavorable. Tapi kalau teorinya negatif, pernyataannya negatif, jatuhnya favorable. Itu mungkin yang agak tricky dalam kalian menentukan nanti ketika mengikuti data. Ya. Nah, oke, menurutku sekian aja untuk hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semuanya? Saya persilakan. Apa? Bertanya, Pak. Oh, bentar. Oke. Oh, Nadifa, ayo, silakan. Izin bertanya, Pak. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan kalau satu variabel itu deskriptif ya, Pak, ya jatuhnya ya, Pak. Itu berarti tapi kita tetap hitung linearitasnya apa enggak ya, Pak? Karena kan maksudnya kan kita PIP kebetulan cuma satu variabel saja ya, Pak, cuma untuk menguji instrumen. Itu cuman yang sampai tabel itu aja kayak min, median, modus dan lain-lain. Apakah atau dengan tadi linearitas gitu-gitu, Pak?
Makasih, Pak. Oke, uji asumsi hanya digunakan untuk penelitian yang sifatnya statistik diferensial. Ya, jadi normalitas, homogenitas. Tapi gini, normalitas setauku masih bisa kalau data tunggal. Terus homogenitas masih bisa, linearitas yang nggak bisa pasti. Ya linear mau apa? Dibandingkannya aja nggak ada kok. Ya, tapi yang bisa mungkin normalitas sama homogenitas itu masih bisa. Kalau linearitas sepertinya nggak bisa. Gitu. Oke, Bapak. Berarti mentoknya di situ aja ya, Pak ya, kalau cuma satu variabel. Betul banget. Oke. Oke, yakin nggak ada yang mau tanya lagi terkait dengan materi hari ini? Oke, kalau memang nggak ada, tadi kita mulai jam berapa ya? 14.15 ya. Oke. Oke, silakan buat teman-teman yang mau mendiskusikan topik masalah tema penelitiannya. Kalau misalkan ada yang mau mendiskusikan, silakan saya kasih ruang dan waktu sekarang. Bapak, permisi, saya izin, Pak. Ya, silakan yuk. Saya kan sebelumnya udah ada yang dikomplain itu ya, Pak. Cuman saya kepikiran buat ganti judulnya lagi gitu, Pak. Nah, tapi waktu saya lagi ngerancang judulnya ini, saya cari jurnal acuannya ternyata susah ditemuin gitu, Pak. Mending cari lagi yang lain atau gimana ya, Pak, berarti? Kalau aku sih mending cari yang lain ya. Mending cari yang teorinya jelas. Gitu. Toh, masalah juga banyak kan, menurutku juga nggak cuma 1-2 masalah doang. Kita meneliti masalah itu sebenarnya masalah kepekaan aja sih. Kita aware gak sama masalah itu menurutku. Berarti cari yang lain aja lagi ya, Pak ya? Oke, makasih ya, Pak. Oke, mungkin kalau yang mau minat ke bio, meneliti kuantitatif, itu kasus yang di Jogja kemarin yang kacauan, kelelahan terhadap pengaruh kelelahan terhadap keinginan untuk melayani dengan excellent service itu misalkan, itu kan juga bisa tuh, ya kan? Ada teorinya, tenang. Masalah itu teori gini teman-teman, teori itu selalu ada. Masalahnya adalah menggunakan teori yang mana dan fenomenanya kapan muncul, itu aja. Makanya kalau dibilang nggak ada teorinya, ya sebenarnya ada, tapi mungkin termnya lain, termnya beda. Kalau nggak gitu ya memang apakah terlalu baru gitu ya, nah itu juga bisa jadi masalah tersendiri itu sih. Rata-rata teori itu muncul ada kok yang baru-baru, maksudnya tahun 2010 baru muncul gitu ya, dikembangkan dari misalkan kayak penelitian saya itu baru dikembangkan tahun 2006 gitu ya. Yang saya jadikan tesis itu baru berkembang 2006 kan, berapa tuh 15 tahun, masih teori yang muda. Tapi memang sub-brand sih, maksudnya udah cabangnya lagi, udah cabang itu jadi ranting lah, ya teori ranting dari identitas. Gitu. Nah teman-teman juga saya sarankan untuk tidak menggunakan teori yang terlalu besar ya, atau grand teori itu jangan, karena nanti kamu akan kesulitan untuk menemukan scope yang jelas untuk melakukan analisis. Itu. Gimana, Sheila? Iya Pak, baik Pak. Kalau misalnya saya sebutin judulnya dulu, Bapak bisa ini nggak sih ya Pak, ngasih saran buat saya nggak ya Pak? Kamu ada masalah tema sama judul nggak? Udah bisa ditampilin? Masih sebenarnya belum saya ketik di Word sih Pak, masih saya tulis kasaran di notes doang. Oke, kita coba ya. Dibacain aja ya Pak ya, mungkin. Boleh. Judulnya tuh hubungan antara need for achievement dengan kecenderungan toxic productivity, Pak. Jadi masalahnya kalau yang saya lihat kan lagi Pak masa pandemi ini orang-orang banyak yang mungkin karena mereka juga waktu luangnya kosong banyak, terus jadinya kalau yang saya lihat mahasiswa ini kayak pengen banyakin aktivitas gitu Pak, buat apalagi nambah-nambah buat di CV gitu Pak masalahnya. Nah, definisi toxic toxic apa tadi? Productivity, Pak. Toxic productivity gimana berarti? Kayak kalau yang saya paham ya, Pak. Jadi terlalu bekerja keras gitu, Pak. Jadi dia bahkan produktivitasnya
nggak bisa dibilang tuh nggak sehat karena terlalu besar kerja kerasnya, padahal ternyata ya nggak terlalu maksimal gitu Pak. Oke. Berarti kan sebenarnya dia menunjukkan hasil kerjanya itu keras banget gitu ya, besar banget, effortnya super banget gitu ya. Permasalahannya adalah dia menunjukkan itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kalau misalkan untuk orang lain, berarti kan sebenarnya faktor eksternal yang lebih berperan dibanding internalnya. Need for achievement orang yang tahu mungkin bisa jadi iya, need for achievement bisa jadi tinggi, tapi kemudian ditunjang juga oleh stresor sosial, misalkan tuntutan keluarga untuk berprestasi, tuntutan keluarga untuk menyekolahkan adik dan lain sebagainya. Nah itu menurutku kan bisa juga tuh need for achievement, toxic positivity, tapi juga mungkin kayak dipengaruhi juga oleh misalkan tuntutan sosial gitu ya. Nah, misalkan kayak gitu, misalkan atau pada anak yang menjadi tulang punggung keluarga, respondenmu kamu spesifikin, boleh nggak Pak? Boleh. Kan kelihatan banget tuh tekanan sosialnya kan kelihatan gitu ya, dia sebagai tulang punggung keluarga, terus kemudian apalagi tanggungannya berat, sandwich generation, bahkan kalau ada yang ngomong kan, mungkin teman-teman pernah dengar tentang sandwich generation, di mana mungkin kalau kalian sih belum ya, kalau sandwich generation itu mungkin kayak usia saya, di mana satu sisi harus menghidupi keluarga sendiri, tapi juga dituntut untuk merawat orang tua misalkan, yang sudah masuk ke tahun-tahun pensiun misalkan. Nah kalau kayak gitu bisa banget tuh. Kamu bisa, nah tapi memang tadi ya terkait dengan teori, kalau aku sih terkait dengan toxic positivity dulu, toxic productivity. Coba kita cek sekolah toxic productivity. Bentar, aku share screen dulu. Nah, bisa jadi gini juga. Ini kan kalau toxic sama productivity biasanya terkait dengan workplace ya. Ini kan empirical study analysis of productivity in toxic workplace environment. Jadi kan ini kalau ini kan lebih ke arah eksternalnya ya. Jadi lingkungan rekan kerja yang toxic, terus kemudian tempat kerja yang tidak memberikan kenyamanan gitu kan. Nah mungkin ini terminologi toxic productivity ini benar atau enggak, itu juga jadi pertanyaan. Bisa jadi yang kamu refer sebenarnya bukan toxic productivity. Nah coba tarik ke lebih luas lagi, misalkan tentang apa productivity dulu deh. Coba kita coba ya, kita cari untuk productivity. Negative productivity. Misalkan apa enggak? Oke, satisfaction, OCB. Oke, coba rujuk yang paling banyak deh. Brain tumor survivor, jangan. Nah, ini mungkin ini, tapi websitenya nggak jelas, jangan.
Ini 98 terlalu tua, 2000 terlalu tua juga. Terlalu tua. Nah, ini berarti apa? Oke, coba kita cek ke terminologi yang lebih umum lagi. Productivity, annual review. Coba kita cek di sini deh. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini bisa jadi terminologinya yang kurang pas. Jadi kalau gini kita cari di buku. For productivity. Kalau misalkan gini teman-teman, jadi kalau misalkan kalian nggak nemu sesuatu yang sangat spesifik, coba tarik ke atas. Masih belum lagi, narik ke atas. Belum nemu lagi, narik ke atas, gitu ya. Coba kita karena terakhir sih. Jadi, toxic positivity. Nah, kalau kayak gini bisa jadi konsepnya belum ada nih. Nah, kamu bisa mengkonstruk sendiri teori, tapi saranku sih jangan ya, karena nanti terlalu berat buat kamu untuk menggunakan itu semua gitu ya. Jadi menurutku sih lebih baik kita pakai yang konsep yang sudah ada sih. Karena kita nyari di sini nggak ada, di LinkedIn nggak ada, di Google nggak ada juga. Berarti gitu. Toxic productivity-nya diganti aja ya Pak ya, karena belum ada gitu ya Pak. Kalau saranku sih gitu. Tapi sebenarnya idenya bagus sih. Harusnya itu terjadi sih, tapi ya kembali lagi karena kita kesulitan gitu ya, nanti malah teorinya yang bingung nantinya. Oke. Baik, terima kasih Pak Angga. Yuk, sama-sama. Nadifa, yuk silakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi kebetulan saya ganti judul ya Pak, karena judul yang lama saya termasuk penelitian jenuh. Jadi itu tuh permasalahannya berawal dari kan sekarang itu lagi banyaknya konseling, peer counseling gitu-gitu ya Pak, apalagi yang online ya. Nah itu saya pengen tahu ya Pak, apakah kecemasan berkomunikasi atau komunikasi apprehension ini dipengaruhi oleh self-efficacy? Soalnya kadang tuh saya kayak masih kurang yakin sama kemampuan saya, jadinya kayak, aduh daftar nggak ya ininya, daftar nggak ya, takut nanti malah apa yang saya sampaikan nanti tidak sesuai gitu. Jadi saya pengen tahu, dan itu saya nemu jurnal acuannya, cuman dia kepada mahasiswa akuntansi kalau nggak salah Pak. Jadi dia kayak gitu, dia penelitiannya kayak gitu. Nah kalau kayak begitu boleh nggak ya Pak? Bentar, tadi gimana? Talk apprehension, sorry. Ini Pak, kecemasan berkomunikasi Pak. Apakah kecemasan berkomunikasi ini dia itu dipengaruhi oleh self-efficacy gitu Pak? Jadi. Oke. Oh, paham. Boleh. Kalau aku sih boleh sih. Silakan dipakai aja, tapi kan itu terkait dengan kompetensi, terkait dengan dia sebagai peer counselor ya. Kalau aku sih malah lebih penasaran sebenarnya kayak efektivitas peer counselor itu seperti apa. Terus kemudian apa lagi? Sebenarnya kalau yang kamu tanyakan itu tadi, kalau kamu masuk jadi peer counselor, itu kan berubah seiring waktu sih. Maksudnya seiring waktu gimana? Seiring waktu ya nanti ketika kamu dapat pelatihan, ketika kamu dapat
wawasan baru, itu akan akhirnya membuat kamu jadi jauh lebih yakin untuk menjawab, berdiskusi tentang apa yang kamu lakukan. Itu masalah jam terbang sih menurutku. Tapi boleh sih. Boleh sih. Kalau aku sih nggak masalah. Jurnal acuannya dari ekonomi nggak apa-apa. Ini dari apa? Dari skripsi atau dari Bukan, apa tuh? Pak. Saya izin share screen boleh, Pak? Boleh. Oke. Seperti ini, Pak. Dia saya dapatnya. Sebentar. Bisa di abstraknya? Abstraknya aja ya cukup. Seperti ini. The link between communication apprehension dan communication self. Oh, oke. Ini kan communication self efficacy ya. Berarti kan terkait dengan komunikasinya. Iya, Pak. Itu. Kalau aku sih malah enggak ke ini ya, enggak ke communication self efficacy ya. Aku sih malah counseling self efficacy. Beda sih nanti ya. Dan kita konteksnya di ini nih, di apa? Oke, ntar. Duh, oh. Aduh, mohon maaf Pak, Hilang sinyal ya? saya. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, kalau tadi kan berarti konteksnya kamu di konseling. Kalau menurutku sih di konseling aja gitu ya, nggak usah ke communication karena tapi apprehension itu gimana sih? Aku kemarin agak lupa ya. Itu dia Pak, kayak kalau misalkan kita ngomong sama orang, berkomunikasi sama orang, itu ada yang rasa gugup, terus kayak gitu-gitu Pak, jadi kecemasan. Oke. Nah, kalau aku sih itu komunikasinya masih bisa sama konseling self efficacy sih bisa. Kalau aku sih nggak masalah, nanti langsung ke konseling aja, nggak usah ke communication karena kan tadi communication sama communication. Kalau kamu communication sama konseling juga boleh sih. Tapi tadi menurutku penelitian ini ya nanti akan terjawab seiring waktu ya. Kalau misalkan tingkatannya dia makin tinggi, otomatis harusnya apprehension-nya juga makin rendah karena dia makin punya efikasi yang bagus kan. Kalau aku malah kebalik, kalau aku malah kepikiran bahwa efikasi mempengaruhi apprehension. Kalau dia punya pengetahuannya, dia kan harusnya malah nggak gugup. Kalau aku sih malah kepikiran gitu sih, karena kan gugup itu kan muncul bisa jadi karena komunikasinya, memang dari interpersonalnya, atau juga bisa jadi karena dia merasa tadi nggak mampu, nggak capable gitu ya, masih belum bisa. Nah itu sesuatu yang wajar. Kalau misalkan dia sudah mampu, otomatis harapanku, asumsiku sih, kalau dia merasa mampu, harusnya sih dia nggak akan punya masalah terkait dengan apprehension sih. Kalau aku arahnya malah ke diputar posisi X-nya. Jadi Y jadi X, X jadi Y. Kalau aku sih kepikiran kayak gitu sih. Nanti mungkin coba bisa dibaca lebih lanjut, tapi kalau aku sih oke. Sama iya, bahasanya. Sebenarnya saya juga punya kepikiran dibalik gitu Pak tadi. Jadi kayak saran Bapak. Jadi lebih baik dibalik saja ya Pak ya. Kalau aku sih bisa jadi mungkin kamu perlu jurnal lain yang mengatakan bahwa sebaliknya, bahwa kompetensi efikasi menyebabkan apprehensi. Kalau aku gitu, sebagai penunjang bahwa oke, saya melakukan penelitian ini karena fenomena seperti ini, tapi saya memutuskan untuk penentuan variabel, saya menempatkan ini sebagai variabel Y atau dependent variable gitu ya, dikarenakan pada penelitian ini mengatakan bahwa sebaliknya, seperti yang diucapkan berbanding terbalik dengan jurnal acuan yang saya gunakan, ini justru mengatakan bahwa Y menyebabkan X, kayak gitu. Itu sih, menurutku. Oke, baik Bapak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mungkin untuk hari ini dua dulu ya. Minggu depan kita terkait dengan penulisan
penulisan hasil penelitian ya. Kalau teman-teman lihat, mungkin kalau yang pernah lihat skripsi gitu ya, sama lihat yang saya tuliskan tadi benar-benar berbeda. Kalau yang bentar, aku harusnya ada yang model skripsi ala psikologi. Penulisannya tuh bentar. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau misalkan dulu saya dan banyak kakak tingkat kalian menuliskan hasil penelitian itu selalu seperti ini, teman-teman. Nilai KMO sebesar 0,643 di mana nilai ini lebih besar dari 0,5 sehingga sampel tergolong good fit untuk dilakukan CFA. Ya. Nah, ini model-model lama pasti seperti ini. Bandingkan dengan yang ini ya. Bandingkan dengan yang saya tadi jadi contoh. Nah, dari semua hasil penelitian itu udah lihat signifikansi, nggak signifikan, ini nggak signifikan. Oh ini sesuai hipotesis gitu ya. Jadi ada perbedaan signifikan tidak memenuhi kaidah normal, ini juga nggak memenuhi kaidah normalitas, ini memenuhi varian berarti 0,87, berarti ini homogen gitu ya. Terus kemudian linearitas 0,48, oke ini linier. Pas uji asumsi, uji hipotesis gitu ya. Lihat P-nya 0,16 berarti nggak signifikan, berarti tidak ada hubungan tapi nggak signifikan gitu ya karena berbanding lurus kan. Nah udah, coba bandingin sama yang tadi gitu ya. Jadi memang tata cara penulisan itu kalau based on APA lebih simple, lebih singkat, tapi memang panduannya ada sendiri sih. Gitu. Nah mungkin itu yang minggu depan kita akan bahas gitu ya, untuk minggu depan pertemuan terakhir sebelum kita masuk ke ke penulisan gitu ya. 2 minggu terakhir nanti teman-teman silakan menulis, kalau misalkan ada yang mau berdiskusi juga silakan. Saya sediakan waktu di jam kuliah gitu ya. Oke, mungkin segitu aja. Kalau misalkan ada yang masih mau bertanya mungkin dari teman-teman silakan. Bapak, saya izin bertanya kalau umpama nanti ganti judul harus dikirim ulang ke si pencer apa enggak ya, Pak? Sebenarnya enggak sih, tapi nanti aku mau siapin ini sih, mau siapin aplikasi dipasang di si Kejar. Jadi nanti yang ngedit itu kelihatan ngambil judul apa, ngambil judul apa, ngambil judul apa itu kelihatan. Kalau misalkan mau dirubah ya silakan dirubah sendiri gitu ya. Kayak apa ya? Kayak bikin apa sih istilahnya itu? Stick note. Oke, penelitiannya Ulfa Amalia ini, penelitiannya Indonesia ini, penelitiannya India ini. Ya, jadi bisa saling, oh ternyata ini mau ambil ini mau ambil ini mau ambil ini. Kalau mau berubah, berbeda nggak masalah sebenarnya. Yang penting, apa sih? Yang penting mindsetnya betul. Mau dirubah 100 juta kali sekalipun, ya kalau mindsetnya betul ya nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau bimbing juga kalau 100 juta kali. Capek cuy. Oh iya, baik Pak. Makasih Pak Angga. Oke, Oke ya, berarti sepertinya udah nggak ada yang tanya lagi. Berarti mungkin bisa saya akhiri untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Pangga.
Teman-teman silakan meninggalkan Google Meet karena kelasnya sudah selesai. Terima kasih.